siswa sudah makin berkurang karena mutu pendidikan di antara SD bertingkat sama SD Katolik Budi Murni mungkin lebih bagus, makanya orang tua memindahkan anak-anaknya ke SD bertingkat sama SD Katolik. Berdirinya tahun 1978, lebih kurang gitulah, karena saya pertama SD di sini kelas 1. Saudaraku, di Kecamatan Lawe Sigala-Gala, Kabupaten Aceh Tenggara, berdiri 2 bangunan sekolah dasar negeri yang tampak megah di tengah pepohonan rimbun. Dulu, saudaraku, bangunan tersebut tampak dipenuhi dengan canda tawa dan keceriaan dari anak-anak sekolah dasar di sana. Bahkan halamannya pun tidak pernah sepi dari permainan mereka. Namun kini, di tahun 2025, suasananya sudah semakin berubah dan berbeda jauh dari sebelumnya, di mana tawa dan keceriaan dari anak-anak sekolah dasar sudah tidak pernah terlihat lagi. Dan justru pada tahun ini yang terlihat hanyalah tawa dan keceriaan dari anak-anak TK yang belajar mengenal huruf, angka, dan warna di gedung yang sama. Lantas, kemana anak-anak SD tersebut? Ya, hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar. Dan berdasarkan investigasi terbaru Tribun Gayo pada 12 November 2025 menemukan fakta yang cukup menarik. Di mana ternyata bangunan sekolah dasar ini sudah ditutup sejak tahun 2018 silam. Artinya sudah 7 atau sampai 8 tahun sekolah dasar ini tidak berfungsi. Dan ini tentunya juga menimbulkan pertanyaan besar. Apa yang menjadi penyebab sekolah dasar negeri milik atau di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara harus ditutup sejak tahun 2018 karena dampaknya cukup besar bagi warga. Di mana anak-anak di Kecamatan Lawe Sigala-Gala harus berjalan kaki dan bersekolah di desa tetangga. Dan ada pula yang masih bersekolah di sana namun tidak menggunakan seragam SD itu lagi. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ulasan selengkapnya untuk Anda. Pak Penghulu, SD Negeri Kuta Tengah ini, SD Negeri Impres Kuta Tengah ini sudah berapa lama tutup? Sekitar 10 tahun lebih kurang. Tutup sekitar 10 tahun ya? Iya. Ya, berdirinya tahun berapa ini? Berdirinya tahun 1978, lebih kurang gitulah, karena saya pertama SD di sini kelas 1. Oh, pertama dulu SD di sini. Iya. Nah, ini kenapa bisa SD yang begitu megah ini tutup? Kalau menurut saya dulu, satu, masalah guru ada bermasalah, dan kedua, siswa sudah makin berkurang karena mutu pendidikan di antara SD bertingkat sama SD Katolik Budi Murni mungkin lebih bagus, makanya orang tua memindahkan anak-anaknya ke SD bertingkat sama SD Katolik. SD bertingkat di daerah sini juga? Itu di sebelah sekolah ini. Oh, di sebelah sekolah ini ya. Bertingkat juga ya. Nah, berarti lama-kelamaan murid berkurang sehingga sekolah ini tutup. Ya, sekolah ini ditutup. Tidak berkisar lama dibukalah di sini. SD PAUD Negeri. Inilah mereka yang ada sekolah di sini. Berarti PAUD Negeri ini menempati posisi sekolah SD Impres Kuta Tengah ini. Ya. Udah berapa lama mereka sini? Sekitar sudah ada 4 tahun. Sudah sekitar 4 tahun ya. Jadi pasca tutupnya ini, selain sekolah di SD negeri bertingkat ini, kemana anak-anak ini disekolahkan? Itulah dia sebagian di SD bertingkat, sebagian di SD Katolik Budi Murni, sebagian ada di SD Laloning Aman. Nah, harapan masyarakat di sini gimana kira-kira terhadap SD Impres ini? Ya, kalau harapan masyarakat, kalau boleh dihidupkan kembali, walaupun muridnya menyisir kembali pertama-tama kelas 1. Kan ada di sini PAUD TK, supaya dianjurkan murid
TK-TK itu nanti biar bisa dia SD kelas 1 nih, SD plus kembali. Nah, jadi kan hanya cuman PAUD di sini. Kemudian bangunan ini kan menjadi tidak terawat atau gimana? Yes. Atau ini adalah kondisi hari ini. Ya sementara waktu karena cuma SD PAUD di sini tidak terawat lagi. Kalau nengok dari kondisi bangunan cukup ini ya, memungkinkan. Masih memungkinkan, cuman perawatan nggak banyak, cuman sedikit. Kalau luasannya berapa ada luas ya nih SD Kota Tengah ini? Kalau menurut saya ada lebih kurang ini setengah cuy ini, ada ini 1 cuy lah gitu. Tapi keadaan ini memang sesuai dengan namanya, memang di Desa Kota Tengah ini. Iya, di sini tuh. Desa Kota Tengah ya. Pak Penghulu Desa Kota Tengah, siapa namanya? Henry Siringoringo. Ini Siringoringo. Berapa jumlah penduduk yang ada di sini? Sekitar 800 lebih kurang. 800 kepala keluarga. Iya. Enggak, kalau kakak sekitar 210. 210 kakak. Iya. Kalau jiwa 820. berarti masyarakat sini sendiri besar harapan untuk sekolah SD Kota Tengah ini untuk dihidupkan kembali ya. Iya. Nah, guru-guru yang di sini kemana mereka nih? Tahu Iya, Pak Kepala Desa. Sebagian ada dipindahkan ke SD lain yang lain lah. Seperti di Kampung Bakti, SD bertingkat, ada yang ke bawah ke dataran gitu dipindahkan. Pindahkan ya, Cuman udah lebih sekitar 10 tahun lebih lah udah dipindahkan. 2 tahun ya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.